Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini Aksara Agro and Farm berada di lahan kedua atau lahan baru untuk perluasan lahan budidaya porang pada tahun 2023 ini teman-teman. Jadi ini jaraknya dari lahan yang pertama, dari Pondok Aksara, itu hanya sekitar tidak lebih dari 100 meter teman-teman. Cuman posisinya ini lebih lebih tinggi sedikit teman-teman. Nah, morfologi atau bentuk lahan kedua porang di Aksara ini itu juga masih sama, jadi miring, posisinya berundak-undak seperti ini teman-teman. Nah, saat ini di pekan keempat bulan September 2022 kita ada dua saudara kita yang lagi olah lahan, yang satu bersih-bersih rumput, yang kedua mencangkul teman-teman. Nah, untuk penggemburan lahan seperti ini teman-teman. Video kali ini kita akan menyampaikan tentang ini teman-teman, cara mengatasi agar tetap semangat tanam atau budidaya porang. Nah, jadi memang di tampilan video ini kita menuliskan tentang sakit hati karena PHP oleh porang itu sendiri. Nah, jadi semoga ini bisa bisa menjadi sebuah perenungan bersama, termasuk buat saya pribadi. Artinya setelah nonton video ini diharapkan kita semua menjadi kembali bersemangat dalam melangkah ke depan teman-teman. Nah, saat ini kita mau bicara lah hal yang positif tentang porang, tapi tetap saja itu akan ada yang meremehkan atau memandang negatif tentang porang. Jadi saya mau bicara atau ada pihak lain yang bicara hal positif tentang porang, itu tetap aja ada yang maitu atau ada yang membantah, menyanggah tentang hal positif tentang porang. Pasti akan banyak yang tentang bilangnya porang itu negatif dan sebagainya seperti itu. Jadi bahkan karena harga porang yang anjlok tahun ini, sampai-sampai ada yang pro dan kontra. Artinya ada yang pro itu yang lanjut, dan kontra itu maksudnya yang stop tanam porang. Nah, wajar sih karena semua itu merupakan wujud kekecewaan terhadap turun atau anjloknya harga porang tahun ini teman-teman. Nah, asalkan boleh pro dan kontra, boleh lanjut atau stop budidaya porang, asalkan jangan sampai menyalahkan atau menjelek-jelekkan pihak lain yang berbeda pendapat. Nah, itu harusnya kita lebih dewasa dalam bersikap ya teman-teman. Tidak perlu kita harus menyalahkan, tidak perlu harus menarik-narik pihak luar, artinya menjelek-jelekkan pihak luar. Petani tentu sudah, petani porang khususnya ya, itu sudah merencanakan dalam 1-2 tahun kemarin, artinya setelah 1-2 tahun kemarin tanam porang dengan harapan harga porang katakanlah ya 5.000 per kilo, dikali berapa bibit yang ditanam 1-2 tahun yang lalu, pasti rata-rata petani sudah punya harapan dananya nanti hasil dari panen untuk ini, untuk itu. Jadi sudah dialokasikan masing-masing. Nah, lalu keuntungan panen porang dari misalkan untuk kebutuhan perluasan lahan, beli A, beli B dan lain-lain. Tapi realitanya di tahun 2022 ini, di saat harga yang sangat fantastik anjlok, itu tidak sampai sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, maka seakan-akan kita ini di PHP oleh porang teman-teman. Jadi asa, emosi, sakit hati, sedih, kecewa, itu semuanya salah satu terangkum dalam emosi negatif. Nah, beberapa orang tentu bisa melewati energi negatif tersebut, tetapi banyak orang juga yang gagal move on untuk melewati emosi negatif tersebut. Nah, Aksara Agro and Farm melalui video ini itu akan menyampaikan bagaimana cara agar kita itu sebagai petani tidak merasa emosi. Tidak merasa emosi, atau katakanlah kalau kita emosi itu tidak terlalu lama terkait efek dari harga porang yang anjlok saat ini teman-teman. Nah, jadi pada saat kita itu biasa dikatakan kena PHP, berarti kita sudah punya harapan tertentu seperti yang di awal tadi saya bilang. Karena teman-teman sudah
merencanakan sesuatu di saat awal musim tanam porang, misalkan punya keinginan nanti setelah panen punya keinginan seperti itu, seperti ini, artinya harapan itu tidak sesuai dengan realita, bahkan realita menunjukkan hal yang sebaliknya, maka akan terjadi kekecewaan. Nah, lalu apakah berharap itu buruk? Nah, itu tentu jawabannya tidak selalu, teman-teman. Nah, harapan bisa meningkatkan motivasi ketika kita mau melakukan sesuatu. Jadi, tips dari kami itu yang pertama, jangan terlalu berharap tanpa berpikir rasional. Jadi, teman-teman pada saat tanam porang 1 atau 2 tahun yang lalu, khususnya pemula, itu kalau memulai budidaya porang 1 tahun 2 tahun yang lalu saat bibit mahal atau saat masih euforianya porang, tentu belinya bibit mahal. Bahkan teman-teman saking euforianya, saking berfantasi yang berlebih, sehingga sampai rela hutang bank, menjual aset dananya untuk tanam porang dan sebagainya. Nah, akhirnya pada saat tidak sesuai harapan, pada saat panen porang sekarang, timbullah rasa kecewa. Nah, itu karena apa? Karena tanpa berpikir yang rasional. Semakin tinggi harapan kita, maka semakin besar rasa sakit hati tidak sesuai dengan harapan. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, itu terlalu positive thinking tapi kurang rasional juga. Jadi untuk porang, jadi euforia porang ini pada 1-2 tahun kemarin itu tentu akan berimbas pada oversupply atau overkapasitas saat panen musim ini maupun musim depan 2023. Nah, akhirnya resiko harga porang itu bisa turun karena oversupply atau overkapasitas tadi itu, teman-teman. Jadi tetap dalam hal apapun kita ada harapan, gunakan rasionalitas kita atau logika kita, teman-teman. Lalu bagaimana cara mengatasi emosi negatif karena di PHP oleh porang tadi, teman-teman? Nah, yang pertama, diharapkan juga kita itu merefleksikan. Harapan kita itu sesuai kadarnya saja, teman-teman. Jangan berlebihan, normal-normal saja. Jangan terlalu berfantasi yang berlebihan. Itu yang nanti kita bikin semakin sakit saat jatuh. Nah, yang kedua, itu berusaha lebih fokus pikiran untuk memperbaiki keadaan. Nah, ini poin penting yang perlu kami sampaikan. Jadi, daripada kita fokus terhadap ujian harga porang saat ini, itu lebih baik energi itu kita kelola, kita alihkan untuk apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Nah, jadi kalau kita terlalu fokus terlalu berpikir negatif apa yang kita rasakan terkait ujian harga porang kali ini, itu nanti capek banget. Mending energi itu kita alih fokuskan ke hal yang apa yang bisa kita lakukan untuk perilaku ke depan ini biar lebih bagus. Nah, jadi teman-teman, untuk lahan porang bisa jadi yang sudah kemarin tanam katak, itu kalau memang dananya terbatas ya tidak perlu dibongkar, teman-teman. Lalu untuk kemudian olah lahan yang baru seperti cara di kami, ya kita posisinya apa adanya. Artinya kita saat ini di bawah sedikit teduhan pohon jati, pohon sengon, pohon kelapa, pohon pisang. Ya sudah, itu tidak usah kita tebas, tidak usah kita potong. Cukup seperti itu, tinggal kita cangkul yang lahan yang berada di bawah. Nanti kita berikan fermentasi kotoran kambing dari kambing ternak kita sendiri yang sudah difermentasi plus bakaran dari sekam mentah, teman-teman. Nanti kita ada sekam bakar kita buat sendiri. Itu juga tidak beli, teman-teman. Jadi kita mengoptimalkan apa yang ada di lingkungan kita. Jadi teman-teman juga bisa mengoptimalkan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, dan itu belum tentu sama dengan aksara. Nah, karena lahan aksara ini posisinya di MDPL sekitar 520-an ya, teman-teman. Tapi lain halnya kalau teman-teman di MDPL rendah, nanti teman-teman bisa belajar di channel YouTube lain yang memang lahannya di rendahan, teman-teman. Dan yang ketiga, itu ketika berharap, kita itu juga melihat sisi negatifnya. Jadi, misal tanam porang 1 tahun yang lalu saat harga bibit mahal. Nah, dengan harga bibit porang sekarang murah, maka ada baiknya
kita itu bersikap ke depan lanjut tanam. Pak, kalau bisa perluasan lahan mumpung apa? Mumpung bibit saat ini murah. Sehingga 2 musim ke depannya itu kita menikmati masa panen dari yang bibit murah itu sekarang yang kita tanam, teman-teman. Jadi jadi memang kita itu perlu melihat kedua sisi. Jadi saat berharap sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Nah, saat harga porang itu murah, ya kita harus melihat dua sisinya, teman-teman. Satu sisi memang ada yang panen sekarang untuk kebutuhan dapur, ada yang menunda dipanen musim depan. Sisi yang lain apa? Harga bibit saat ini murah. Nah, teman-teman mau nggak memanfaatkan momen ini? Nah, kalau teman-teman itu masih merasa emosi, marah terkait harga panen porang yang saat ini anjlok, ya tentu teman-teman tidak mau move on. Artinya teman-teman tidak mau memanfaatkan momentum bibit murah porang saat ini. Nah, kalau bagi teman-teman yang sudah dewasa mau move on, ya tentu bisa melihat dua sisi. Ya, ini saatnya kita untuk perluasan lahan di mana bibit itu sedang murah-murahnya. Nah, itu mungkin sedikit catatan dari kami terkait kita sesama petani kalau bisa saling mengingatkan. Jadi cara mengatasi agar tetap semangat tanam porang, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.